Rumahnya Bang Herman ya? Iya betul. Ada? Iya ada. Assalamualaikum. 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 Oh, Bang. Ini ada tamu. Aduh, trader ini. Saya ambil kursi dulu. Ya. Aduh, alhamdulillah ketemu dengan Bang Herman ini. Dari mana Bang Bang? Ya, saya dari Kang Yan. Teman lama sebenarnya di Malaysia dulu. Ini sudah jadi orang apa ini sumber ini? Ya, saya kan sudah beberapa kali melihat YouTube-nya Abang. Nah, ini saya pertama kalinya ketemu Abang ini. Aduh, dulu kan kerja kuli bangunan di Malaysia Bang. Aduh, sekarang ini Berapa tahun yang silam ya? Iya. Udah sekitar 9 tahun yang silam kita ketemu di Kuala Lumpur ya. Tapi begini, seperti yang kata saya dulu waktu semasa kita ketemu di ini di Kuala Lumpur, bahwa sebenarnya uang itu masih di bawahnya ilmu. Betul. Iya, ini terbukti loh. Nah, ini saya juga pengen belajar ini Bang. Malam saya nggak tidur sampai pagi. Iya. Saya sudah bawa catatan ini. Mau nanya, gimana sudah itu ya? Penting banget ini ceritanya ya. Nah, Kok sampai bawa kamera ini gimana nih? Apa memang sengaja ini? tapi nanti saya minta ya, saya upload ke YouTube saya ya. bisa. Saya minta nanti kameramen ya. Iya. Penting banget ini. Halo, sebenarnya nggak perlu diviralkan kalau apa. Ini saya kedatangan tamu nih, tiba-tiba nih. Salam, di sini siapa? Kata saya. Saya keluar, teman lama yang di Kuala Lumpur. Ini kemarin sukses nih. Ya, sukses, bergelimang harta, dan untungnya jangan kata-kata jatuh. Ini teman yang sangat baik sebenarnya ya. Dia orangnya ramah, penolong, tapi selalu terbuka dengan kita. Baik, SC Lovers. Nah, nanti ini saya upload ke YouTube saya ya. Sekalian ya, saya minta sama dia nanti rekamannya. Dan ini nggak tahu ini apa maksud kedatangannya, ini ada apa yang sebenarnya ini. Bagi-bagi lah Bang ilmunya sama kami nih. Siap. Saya sudah catatan dari rumah itu. Waduh, bawa catatan guys. Catatan ini. Kayaknya penting banget ya. Maklumlah sekarang Bang, kita ke sana kemari lapangan pekerjaan ini kan sulit. Iya, betul. Jadi saya dengar Abang ini subscribernya sudah banyak ya. Alhamdulillah. Ajari dong saya juga. Saya ini pemula ini saya. Siap. Ini saya sudah tulis ini Bang. Waduh. Ini saya sudah tulis ini. Ini saya sudah tulis. Ada 5 poin. Banyak guys. Ini bikin jantung saya deg-degan ini. Apa nih? Jadi biar teman baik, biar kita berbagi juga dengan teman-teman. Tapi gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bang. Saya agak gemukan. Itu tidak bisa dipungkiri lagi Bang. Berarti senang kita Bang. Saya letakkan dulu ini. Ini. Jadi sebenarnya Bang, saya sudah mencatat ada 5 di sini ya. Iya. Saya mencatat di poin 1 ini bagaimana sih sebenarnya perjalanan Abang sehingga Abang ini terkenal sebagai trader yang sukses dan tidak pernah loss itu. Siap. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau kita berbicara perjalanan saya dari nol hingga sekarang ini, mungkin tidak semulus seperti yang orang ceritakan Bang. Waktu saya dari Kuala Lumpur 9 tahun yang silam, yang sama abang di KLCC itu kan, yang sempat kita makan sampai dagingnya terjatuh. Aduh, gila betul. Nah, selepas itu Bang, saya kan jadi subkon waktu itu kan. Nah, karena kemarin beristri, kemudian istri saya bilang, Bang, saya jangan tinggal ke Kuala Lumpur lagi. Karena apa? Kalau saya ditinggal nanti abang katanya di sana nikah lagi.
Nah, akhirnya saya buka usaha di sana di kampung, usaha servis handphone, jual beli handphone. Akhirnya saya teringat dengan bahasa-bahasa apek yang dulu di sana. Bos saya katanya sukses jadi trader. Nah, teringat nih di sini. Mulai malam itu saya langsung mencoba mencari-cari di YouTube bagaimana menjadi seorang trader. Dan saya amati di YouTube itu kok kayak nggak logis kata saya. Nah, dari sinilah saya terpancing untuk meriset bagaimana sih trading yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini singkatnya ya. Sekitar 3 tahun berjalan saya meriset, hampir putus asa sebenarnya Bang. Karena belum 3 tahun ya. 3 tahun meriset. Ya. Ini belum ketemu. Ya. Belum ketemu istilahnya bagaimana sih sebenarnya dulu Bang. Ya. Sebelum selama 3 tahun itu untuk untuk bertahan hidup itu apa yang ini ya. Sementara abang kan mereset selama 3 tahun ini ya kan. Jadi alhamdulillah yang pertama saya memang jadi guru matematika di SMP, dan kemudian saya ya jual beli handphone, juga jual beli sepeda motor di sana ya di Pulau Kangean. Nah, jadi ini buat penghidupan selama saya ngeriset trading ini. Ya. Nah, artinya janji bisa bertahan hidup lah gitu ya. Betul. Jadi selama 3 tahun itu saya hampir putus asa karena belum menemukan solusi dari trading ini, bagaimana yang sebenarnya trading ini. Nah, akhirnya saya teringat dengan pencipta lampu kita, Thomas Alva Edison. Dia ribuan kali katanya menciptakan lampu tapi tidak berhasil. Mencoba terus ya. Betul. Ya. Nah, dan akhirnya apa kata Thomas Alva Edison? Kalau saya berhenti di sini, ini artinya jelas kegagalan yang nyata. Dan sia-sia perjuangan. Betul. Nah, akhirnya nih, saya teringat nih, oh iya benar. Akhirnya saya garap kembali. Udah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun lagi, istilahnya udah 4 tahun lebih. Juga sempat mengalami putus asa yang kedua kalinya loh Bang. Ini lucu bener. Nah, akhirnya saya teringat lagi dengan bahasa profesor seperti ini. Sebenarnya katanya, semua orang itu sudah mencapai titik kesuksesan. Tapi karena dia berhenti di tengah jalan, nah inilah titik kegagalannya dia. Akhirnya Bang, waktu itu ya, adrenalin saya ini kayak ditarik kembali gitu. Sehingga oke. Saya harus bisa. Jadi semangat lagi tumbuh ya. Semangat. Malah lebih dari yang semula Bang. Jadi sangat semangat itu sangat luar biasa ya. Nah, sampai dari saking gilanya saya, sampai candlestick itu sempat saya print. Nah, awal-awal ngeprint candlestick inilah awal-awal mau ketemu di mana permulaan transaksinya. Ya Bang. Jadi candlestick ya? Ya, betul, candlestick. Apa sebenarnya itu candlestick itu Bang? Jadi, menurut saya pribadi setelah saya alami ya, jadi candlestick itu adalah pemaparan sebuah harga, dan sekaligus candlestick ini mampu memberikan informasi arah harga di masa yang akan datang. Wah, ini menarik ini. Abang ahli dalam matematika, tapi menguasai ilmu saya ini. Saya kan orang ekonomi Bang. Betul. Wah, hebat ini. Lanjut Bang. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi ini kayaknya penting banget guys. Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini masih satu nih guys. Benar, masalahnya abang ini orang matematik. Kenapa ilmu saya dipakai gitu? Jadi setelah saya print, akhirnya ketemu. Nah, ketemunya ini selalu saya uji coba Bang. Dan saya nggak pernah deposit selama 5 tahun tersebut. Jadi saya berpikir seperti ini. Kalau saya belum mampu di trading, belum memahami ilmu trading, nah lantas kalau saya deposit, kan saya nanti rugi. Makanya katanya profesor, jangan lakukan suatu hal kalau Anda belum tahu ilmu. Ya, betul. Nah, karena itulah, jadi setelah saya paham, semuanya sudah mahir, saya coba di akun demo. Nah, di akun demo nih selalu profit Bang.
sesekali loss. Itu wajar kan, trader wajar kan. Tidak ada trader yang 100% kan seperti itu kan. Nah, akhirnya setelah terus profit di akun demo, saya coba nih memberanikan diri. Nah, deposit kita trading di akun real. Dan alhamdulillah Bang, selang 3 hari loh ya, dari $200 ini langsung melompat menjadi 2.000 lebih. Wow, 2.000 lebih. 2.000 ya. Berapa ya kira-kira kalau uang ke sini? Kalau uang Indonesia sih sekitar 30 jutaan lebih lah. 30 jutaan lebih. Padahal deposit yang waktu coba-coba yang awalnya itu $200, sekitar 2.800.000-an lah. Hingga 3 juta lah. Ini yang first ya? Ya, yang first. Yang pertama kita. Iya. Jadi syukur alhamdulillah, dan uniknya itu Bang, ketika saya biasanya profit, setiap open perdagangan kemudian profit, biasanya saya menari-nari itu lucunya. Teringat betul seperti itu. Ya. Jadi kita nih hampir 5 tahun ngeriset Bang, baru menemukan solusi. Nah, dan terkadang di setiap kita trading ini ada saja yang bikin kita loss Bang. Makanya kita butuh pemahaman, butuh istilahnya pengalaman di trading ini. Tidak butuh waktu sebulan 2 bulan. Itu pengalaman yang saya alami. Oke, itulah pengalamannya Bang Herman. Dan sekaligus perjalanannya dari awal sehingga sampai 5 tahun baru dia mencapai titik penghasilannya ya. Betul sekali. Oke Bang, ini yang kedua Bang, saya tanyakan lagi Bang. Kenapa sih Bang rata-rata para trader, baik trader yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, itu banyak sekali mengalami kegagalan Bang? Apa sih sebenarnya yang membuat dia gagal Bang? Iya, betul sekali. Memang saya amati di dunia ini, bahkan kalau menurut saya bukan cuma Indonesia, mayoritas trader itu 99% itu tumbang. 99% ya? Betul. Jadi hanya 1% saja yang benar-benar paham menjadi seorang trader. Nah, lalu kenapa banyak orang yang tumbang di sini? Ada banyak hal sebenarnya yang terbalik pemikirannya dengan trader yang sebenarnya. Anggaplah trader pemula ya. Trader pemula itu berpikir terbalik dengan trader yang memang profesional. Maksudnya Bang? Maksudnya? Maksudnya seperti ini. Misalnya, si trader pemula ini trading, ketika trading misalnya di forex katakanlah dulu, dia sudah dapat untung misalnya. Terus, nah ini nggak di close, nggak ditutup, nunggu hingga katanya nunggu candle ini melambung dulu, mau naik dulu nunggu, baru mau di close. Intinya dia berharap dapat berapa ratus $100 dulu, baru mau di close. Berarti tidak hanya yang diajarkan di dalam agama kita ya Bang. Maksudnya jangan tamak kita itu. Betul sekali. Sukses, ya. Begitu lampunya hijau, di stop saja begitu. Betul sekali. Oke, lanjut Bang. Jadi sementara cara saya sendiri, ini saya bongkar cara saya sendiri trading ya. Saya sendiri kalau trading, jangankan sampai ratusan dolar, dapat $2 saya close Bang. Profit $2 close, nanti open lagi. Profit kita jadi mulai lagi gitu ya Bang ya. Yang penting sudah profit sedikit langsung mulai lagi ya. Jadi kesimpulannya yang sedikit ini kita kumpulin, dan ini yang menjadi banyak. Nah kemudian yang kedua, kenapa banyak trader yang loss, yang tumbang? Mayoritas pemikiran seorang trader pemula satu hari kepengen kaya Bang, pengen langsung banyak dapatnya Bang dari forex misalnya, dari trading. Nah padahal kita trading ini, kita harus berpikir dengan cerdas, dengan logis, nggak asal-asalan open perdagangan. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga menurut saya pribadi, modalnya biasanya kecil, tapi open perdagangannya besar. Ini kan terbalik kan loh ya. Kalau kepengen safety, menurut saya pribadi, agar kita trading itu enak, hati itu nggak deg-degan, pakailah modal yang besar. Open perdagangannya kecil. Jadi modal kita ini aman. Ibaratnya orang buka usaha, kita punya modal double. Nah,
Kalau kita tidak punya modal double, kan berisiko. Kalau ada yang ngutang gimana? Sama dengan trader. Trader kalau modalnya kecil, jangan sesekali open perdagangan besar. Habis. Sekali salah analisa, langsung buyar. Jadi inilah pemikiran-pemikiran yang harus dibuang oleh para trader pemula. Seperti itu. Ya. Ada 3 poin ya. Betul. Jadi kesalahan para trader itu sehingga dia mengalami kegagalan. Dan bahkan kebanyakan itu 99% belum tikar ya Bang. Betul sekali. Oke, ini Bang ada lagi Bang, masih ada 3 lagi pertanyaan dari saya. Ya. Kalau tadi itu kan banyaknya trader yang tumbang itu ada 3 faktor kan ya. Betul. Yang sekarang ini bagaimana sih sebenarnya untuk mengatasi faktor kegagalan itu tadi Bang? Oke. Jadi seperti yang saya singgung barusan, kalau kita mau sukses di trading, atau kalau kita mau bangkit dari trading, yang pertama, benar kata Profesor, jangan lakukan suatu hal kalau Anda belum mengetahui ilmunya. Artinya seperti apa? Sebelum kita terjun ke dunia trading, sebaiknya kita pelajari harus menguasai dulu ya Bang. Betul ya. sekali. Ini ilmu ini kepada saya. Okay. Karena apa? Apapun itu, kalau jangan buat sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak paham ya, begitu ya Bang. Betul. Jadi intinya kalau kita sudah memiliki ilmunya, barulah kita trading. Jadi cara yang logis menurut saya, ukur kemampuan kita dengan trading. Kalau kita sudah mampu untuk bertrading, barulah kita trading. Jadi artinya kita bisa mengendalikan trading itu, bukan trading yang mengendalikan kita ya Bang. Jadi mungkin seperti itu ya. Solusinya ya. Hanya itu aja solusinya Bang. Simple sebenarnya Bang. Pelajari dulu ilmunya, baru trading. Sebelum tahu ilmunya, jangan buru-buru trading. Oke. Ini poin yang keempat ini sebelum kita nanti enjoy Bang. Soalnya lama saya ketemu Bang. Oke, yang keempat ini Bang. Ya. Apa sebenarnya boleh ngasih saran enggak Abang kepada para trader yang ada di luar sana? Yang bahkan yang ada di mancanegara ya. Ya. Kalau saya boleh sarankan ya, pertama kalau kita mau jadi trader, kita harus belajar dulu. Belajar hingga Abang mahir, hingga paham, dan kemudian jangan buru-buru terjun ke akun real. Nah, kita berarti perbanyak di demo dulu ya Bang? Di demo dulu, karena itu akun latihan Bang. Nah, benar kata Bruce Lee, kalau Anda punya istilahnya jurus, 1000 jurus pun yang Anda miliki, saya tidak takut. Saya akan lebih takut kepada orang yang mempunyai 1 jurus, tapi ini diulangi secara rutin, secara terus-menerus. Akhirnya ini menjadi ahli. Akhirnya ini maksimal ya Bang? Maksimal begitu kira-kira ya? Sama dengan trading. Tekuni terus pelajari trading, hingga nanti pada saatnya kita mampu memahami trading, barulah kita uji coba untuk trading di akun real. Begitu ya Bang? Nah, jadi sebelum kita terjun ke dunia trading, pelajari dulu dengan matang. Karena trading ini Bang, nggak semudah kita membalikkan telapak tangan Bang. Kalau semudah kita membalikkan telapak tangan, mungkin nggak ada orang jualan bakso Bang, semuanya mau trading. Betul. Ya kan? Betul. Ya, kalau Abang sekarang ini kan sudah menikmati hasilnya kan ya. Jadi kita ini juga tidak boleh lah langsung kita ini istilahnya baru datang langsung kita trading, jual sawah untuk ini ya. Itu kan hayalan kalau begitu ya Bang. Tambahan lagi Bang, kalau bisa modal untuk trading, jangan sampai dapat utang atau dapat minjam. Ya. Karena kalau kita dapat minjam, lain nanti efeknya Bang, ada tekanan di dalam diri kita. Secara psikologi juga ada tekanan ya Bang. Betul. Itu yang harus. Oke, ini yang terakhir. Sebelum abang nanti akan saya undang ke kantor saya Bang. Saya ini mohon dengan hormat ya. Ingatlah kepada saya waktu dulu yang ada di Malaysia, kita makan berdua juga, enjoy lepak-lepak berdua. Satu ini untuk para pendengar yang ada di sana, untuk para trader-trader yang ada di luar sana, berapa sih sebenarnya modal awal untuk safety, untuk aman Bang di trading ini Bang? Baik. Kalau saya ya, karena saya sekarang kebanyakan di forex,
Jadi minimal menurut saya pribadi, minimal $250 itu sangat kecil. Jadi $250 ya. Nah, $250 itu menurut saya target sangat kecil. Berapa itu uang kira-kira uang Indonesia, Bang? Kalau uang Indonesia berapa ya? $250 tinggal kita kalikan 14.500. Nah. Berapa ya agak-agak ya? Sekitar hampir 5 jutaan lah. Sekitar 5 jutaan. Aman lah gitu ya, safety lah ya. 250 ya. Lebih 5 juta mungkin. Ya. Intinya kurang lebih lah, lebih 4 di juta. bawah 10 juta lah ya, Bang. Di bawah 10 juta itu. Berarti kalau kita 10 juta modal awal ini berarti kita aman ya. Aman, tapi asal dengan catatan kita modal yang 10 juta ini kita pasang di trade-nya itu di angka yang kecil, yang paling kecil. Ya, ini ilmu ini. Benar, karena logikanya begini, Bang. Sekalipun misalnya kita open perdagangan di sini misalnya ya, kita open perdagangan misalnya naik. Dan ternyata misalnya harga itu bergerak turun. Nah, kalau open perdagangan kita kecil dan saldo kita besar, modal kita besar, ini sekalipun turun katakan 2 meter pun tetap aman. Tidak akan kena margin call. Ini pentingnya modal besar, open perdagangan kecil. Jangan dibalik ya, jangan seperti trader yang pemula ya. Trader pemula biasanya ya modalnya kecil, open perdagangannya besar. Ini terbalik. Gulung tikar tadi itu, Bang. Poin kedua itu gulung tikar ya. Betul. Ya, sampai di sini dulu, Bang, perbincangan kita siang ini. Nanti akan saya undang Abang ke kantor saya. Dan untuk para trader yang ada di luar, terus mencoba. Akan tetapi jangan lupa kepada poin-poin real yang ada di dalamnya itu. Jangan sampai lewat daripada real apa yang dikatakan oleh King Trader tadi itu, King Trader ya. Kalau saya memanggilnya King Trader ya. Selamat siang dan bersama saya King Adi dan terima kasih banyak, Bang. Ya, terima kasih banyak ya. Sukses selalu, Bang. Oke, mantap.